Nggak mungkin anak-anak kita bisa melaksanakan tugas-tugas besar kalau anak kita tidak dilatih melaksanakan tugas-tugas Kecil. Supaya dia melaksanakan tugas, kita harus paham dulu tadi batasan-batasan jadi anak itu apa gitu. Kalau usul saya, sejak anak SMP kita bilang, nanti SMA kamu mau masih diurus orang tua atau tidak diurus. Kalau mau diurus orang tua, haknya ini, kewajibannya ini. Ada aturan keluarga namanya. Kamu diurus sama ayah ibu 25 tahun. Setelah itu hidupnya sendiri. nggak boleh tinggal lagi dulu. Ampun, punya anak laki-laki. Banyak yang ngeluh sekarang. Banyak CV yang masuk, Ahwat, bilang sekarang krisis laki-laki sejati. Nggak ada yang berani ngelamar. Penakut laki-laki sekarang. Ampun, punya anak laki-laki. Ibu-ibu bilang, ya Allah, anak laki-laki aku nggak ada tanggung jawabnya. Sama orang tua cuek. Ampun, punya anak laki-laki. Semua perusahaan-perusahaan HR hari ini tuh ya Mengeluhkan juga mengeluhkan karyawan laki-laki nggak tanggung jawab, gampang lompat-lompat keluar masuk dari perusahaan. Jadi Kalau sebenarnya istri-istri itu banyak yang mengeluh suaminya itu nggak bisa jadi suami yang bertanggung jawab, nggak mau cari nafkah, pemalas. Betul. Terus emosionalnya nggak stabil, bawaannya senggol bacok. Betul. KDRT baik psikis maupun psikis. Jadi padahal laki-laki yang menentukan arah rumah, laki-laki yang menentukan arah peradaban dan juga arah negara mau kemana ya tergantung pemimpinnya laki-laki. Makanya mumpung ada Abah Ihsan, Bah, gimana anak laki-laki nih, Bah? Gitu. Pola pendidikannya, apa yang salah dengan anak laki-laki hari ini? Ya, laki-laki dewasa hari ini seperti tadi diceritakan karena memang ada pendidikan anak laki-laki yang kurang tepat di sebagian orang untuk tidak mengatakan salah ya. Tentu saja tidak semua laki-laki begitu ya. Saya insya Allah begitu. Tidak begitu. Ustaz Fatih insya Allah tidak begitu. Amin ya Allah. Ini kru-krunya insya Allah tidak begitu. Yang menyimak podcast ini juga mudah-mudahan tidak begitu. Amin. Betul? Betul. Tapi secara umum memang saya pakai data ya. Kemampuan laki-laki menjadi laki-laki itu ternyata menurun. Ya, menjadi laki-laki. Kemampuan laki-laki menjadi laki-laki menurun. Apa sih arti seorang laki-laki setelah mereka hidup jadi dewasa? Ya kan? Mereka kan ketika menikah ada nggak peran sebagai laki-laki? Ada kan? Apa peran laki-laki? Cari nafkah, tanggung jawab, protect, provide. Dua hal itu, ya kan? Melindungi keluarganya dan sebagai pemberi kebutuhan keluarga. Tetapi data dari mana saya berani menunjukkan bahwa kemampuan laki-laki untuk melakukan dua tugas tadi itu menurun? Data menunjukkan itu. Anda bisa cek di BPS. Saya cari data di tahun 2023 terakhir data yang ada gitu. Pertama dari segi pendidikan, laki-laki yang bersekolah ternyata lebih sedikit dibandingkan perempuan yang bersekolah. Laki-laki yang bersekolah berpendidikan lebih sedikit. Datanya. Iya, datanya begitu. 7 sampai 23 tahun. Data di BPS-nya gitu. Artinya laki-laki yang putus sekolah itu lebih banyak daripada perempuan yang putus sekolah. Gitu. Kedua, dari segi tenaga kerja. Teman-teman tahu nggak? Kecuali Agustus 2024, setiap bulannya pengangguran laki-laki itu lebih banyak daripada pengangguran perempuan. Laki-laki lebih banyak pengangguran daripada pengangguran perempuan. Pasti, ya kan? Seperti itu. Mungkin Anda bisa menjawab yang 30%, mungkin penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Populasinya ya lebih banyak. Gitu ya, seperti itu. Makanya laki-laki lebih banyak apa? Nganggur. Gitu kan? Jadi gini teman-teman, bukan hanya semata-mata lebih banyak nganggur, itu cuma beda 1% kurang bahkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perbandingannya gitu kan. Kalau laki-laki data tahun 2025 jumlah penduduk laki-laki itu 144 juta, penduduk perempuan 142 juta. Indonesia. Gitu kan? Ya, seperti itu. Jadi dari segi pendidikan pun, dari segi pekerjaan, itu ternyata pengangguran mana yang lebih banyak?
pengguna Laki-laki. laki-laki, perempuan lebih banyak. Sekarang itu tadi tenaga kerja secara umum. Tenaga kerja negara, PNS, ASN dan P3K. Datanya begini. Nanti mudah-mudahan saya bisa tampilkan ya. ASN perempuan itu 57%. ASN perempuan berarti 43%. Ya, laki-lakinya ya, dibulatkan laki-laki ya. 43%. Dibulatkan ya begitu. Lalu PSS perempuan itu 54%, 53,84 tepatnya. PNS perempuan berarti sisanya 46,16%. P3K lebih ngeri lagi, P3K perempuan 70%, P3K laki-laki 30% berarti. 30%. Ya, dari segi perceraian, yang banyak digugat cerai laki-laki perempuan. Laki-laki lebih banyak digugat oleh istrinya. Laki-laki yang mana? Dan perempuan yang mana? Kan gitu loh. Ya enggak? Kira-kira laki-laki gimana yang digugat cerai? Nggak tanggung jawab, Yang nggak tanggung jawab, KDRT, dan lain-lain. banyak Nah, problem. Ya, ada dua hal yang ingin saya soroti. Kenapa kemampuan laki-laki ini menurun? Menjadi tadi kemampuan protect and provide-nya. Gitu. Dan kalau mau jujur, saya punya sekitar 30 karyawan. Nyari guru laki-laki susahnya minta ampun. Teman-teman di sini pun Benar, sama. HRD udah nanya Iya. ketika interview. Laki-laki Tadi kerasa. saya ketemu pengusaha resto. Iya. Betapa interview Sulit. anak laki-laki sama keluar. Iya. Tadi mirip sejam yang lalu sebelum ke sini saya bicara dengan owner resto itu. Ketika interview yang laki-laki tuh ya Allah, Iya, ya Allah. ini yang perempuan yang ahwat mau cari jodoh, cari laki-laki yang jomblo yang high quality, yang laki-laki itu susah. Iya. Kalaupun ada udah sold out. Ada udah sold out. Ya, misalnya kayak saya gitu ya. Ya. Ya nggak usah buka lowongan lagi lah. Bisa ya? Udah nggak ikut campur nih berantem mereka ya. High quality. High quality ya. Nah, ini ada kenapa bisa begitu? Bahkan saya kan pernah ngisi berbagai macam perusahaan tambang ya. Yang dari Papua, yang dari kemarin saya ngisi di salah satu perusahaan batu bara. Nah, di daerah Sumatera Selatan. Bahkan salah satu manajernya GM-nya itu pernah bilang ini sama saya. Abah tahu, bahkan operator tambang sekarang Perempuan. yang mulai melirik perempuan. Karena rajinnya bagus banget perempuan itu. Muhammad perempuan cuma 2. Hamil Iya. dan melahirkan. Dan Punya anak. Iya. Gitu. Ya seperti itu. Kalau Kata nggak lebih dia. bagus. Kalau enggak lebih bagus, rajinnya, ya ulatnya, Lebih teliti. lebih telitinya. Ya. Tentu sekali lagi tidak semua laki-laki begitu. Iya. Ada banyak laki-laki yang masih berkualitas ya. Seperti Seperti yang dengar Sebut podcast saja. ini. Amin. Seperti yang lagi ngomong sekarang. Amin. Ya. Ya Allah. Ya, seperti itu. Oke. Jadi apa penyebab semua ini terjadi? Nah, apa? Nah, saya ingin ngomongin 2 variabel besar di antaranya. Tentu variabelnya tidak sesederhana itu, tapi saya memiliki hipotesis. Kebetulan waktu S2 saya ngomongin soal fathering. Penelitiannya soal bagaimana laki-laki membesarkan keayahan. Fathering, Ya, seperti itu. Tidak semata-mata karena fatherless ya, tidak Ya. sederhana itu ya. Tapi saya ingin melakukan menyoroti 2. Pertama, pola asuh laki-laki yang tidak tepat atau yang untuk saya bilang oleh secara kasar salah dengan anak laki-laki. Pola asuhnya. Pola asuhnya. Kedua, tentang pendidikan yang tidak ramah otak laki-laki. Oke. Ada 2 pilar ini. 2 pilar ini. Oke, pertama di rumah dulu pilarnya. Pernah dengar kalimat ini? Kan tadi kita ngomong laki-laki itu kemampuan tanggung jawab ya, Iya. gitu. Di antaranya 2 peran tadi, protect and provide, ya. Dasar dari tanggung jawab itu apa sih? Gitu. Supaya manusia bertanggung jawab itu bisa kita deteksi dari mana? Ada 1. Ya, tanggung jawab itu kalimat adalah tanggung jawab. Jadi kalau mau lihat responsibility bahasa Inggrisnya, kemampuan respon dia. Iya. Able enggak merespon itu dari kemampuan dia mengambil respon. Ya, gitu. Oke, kembali ke bahasa Indonesia. Kita bisa mendeteksi seorang laki-laki itu tanggung jawab atau tidak dari kemampuan dia menerima tanggungan. Ya, jadi kita bisa deteksi adalah dari tanggungannya. Iya. Tanggungan itu apa maksudnya? Punya peran apa yang dia lakukan sejak kecil? Punya tugas apa yang dia lakukan sejak kecil? Punya tanggung jawab apa atau tugas apa atau kerjaan apa yang dia lakukan sejak kecil? Jadi kalau Anda mau milih menantu, milih calon pasangan, laki-laki tanya kerjaan benar apa tuh. yang dia lakukan sejak kecil?
Bahkan saya tadi ngomong salah satu orang air bilang, saya nggak kepikiran kalau itu bisa ditanya kepada calon karyawan. Bisa. Jadi dia tuh kemampuan tanggung jawab itu dasarnya adalah kemampuan rajin. Kemampuan rajin itu bisa dibentuk dari ya kebiasaan dia sejak kecil. Dia punya melaksanakan tugas nggak? Punya peran nggak sejak kecil? Ya. Jadi nggak musim tuh. Kalau kita ngomongin pendidikan gini, sudah tugas kamu belajar. Nah, ayah ibu semuanya nyiapin sepatu, beresin kamar, nggak usah nyuci piring segala, nggak usah beres-beres. Pernah dengar kalimatnya? Itu pola asuh berarti ya. Itu berbahaya sekali. Pola asuh tanggung jawab. Tanggung jawabnya karena dia terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil seperti ngepel, nyapu, beres-beres, semacam itu, chores, maka dia bisa nggak melakukan pekerjaan yang lebih besar? Iya bisa. Nggak, kalau misalnya dia tidak pernah melakukan pekerjaan kecil. Enggak. Kalau yang kecil aja enggak, apalagi tidak yang mampu besar. menyelesaikan tugas-tugas kecil, maka tugas besar bagaimana? Akan keteteran, berat buat dia. Ya, nah namanya pekerjaan-pekerjaan rumah itu namanya chores. Kalau bahasa Inggrisnya. Ya, secara ilmiah itu namanya chores. Ya. Nah, zaman dulu pernah dengar nggak? Anak laki-laki jangan ke dapur, jangan ngerjain rumah. Pamali, pernah dengar nggak? Nah, sebetulnya orang tua kita ngomong zaman dulu itu wajar ngomong itu dan nggak masalah. Laki-laki tetap rajin kalau tidak dikasih kerjaan rumah tangga, namanya chores. Kenapa? Karena ada pekerjaan lain yang dilakukan laki-laki, namanya running errands. Running errands itu bedanya dengan chores apa? Chores itu pekerjaan rumah tangga, running errands itu pekerjaan untuk keluarga tapi di luar rumah. Menggembala, ke sawah, ya kan, nanam padi, cari ikan. Nah, itu namanya running errand. Nah, saya mau muter sedikit dulu bahwa mulainya kemampuan laki-laki itu terutama di negara-negara yang pendidiknya belum bagus adalah ketika sejak era revolusi industri di Inggris. Jadi cerita gini, ya, zaman batu, zaman purba, kerjaan manusia itu sederhana ya. Apa kerjaan untuk bertahan hidup manusia zaman dulu? Ya, berburu dan mengumpulkan, hunting and gathering, ya kan? Satu keluarga makan nomaden, tapi tetap yang berburu adalah laki-laki, perempuan stay di tenda dan macam-macam. Lalu kemudian bukti sejarah membuktikan usia 10 tahun anak laki-laki itu mulai dilatih berburu. Jadi ada pewarisan bagaimana menjadi manusia dewasa dari ayahnya kepada anak laki-laki. Perempuan di rumah, anak perempuannya diajarin pekerjaan-pekerjaan domestik, namanya chores. Berburu itu namanya running errand. Nah, lalu manusia berevolusi melakukan domestifikasi hewan atau beternak, ya kan? Dan bercocok tanam. Muncul era pertanian. Nah, ketika ke sawah anak laki-lakinya juga diajak. Ketika mengembala anak laki-lakinya juga diajak. Masih terjadi keberlangsungan pewarisan budaya, pewarisan pekerjaan. Anak laki-laki tetap ikut dilatih. Betul. Nah, begitu industri, masalahnya dimulai di sini nih. Ketika era industri, anak laki-laki bapaknya ke pabrik kan? Bisa nggak dibawa ke pabrik? Enggak lah, nggak boleh. Bisa nggak dibawa ke kantor? Enggak lagi. Maka tidak dibawa. Tidak dibawa. Putuslah di situ. Pewarisan jadi laki-laki. Siapa yang ngajarin dia jadi manusia dewasa? Gitu. Sementara anak perempuan, sebagian perempuan itu kan tetap di rumah. Anak perempuannya diajarin nggak? Tetap diajarin. Akibatnya, ya, ketika orang tuanya tidak beradaptasi, tidak belajar, ya, ke dapur haram, tapi keluar rumah nggak ada. Bingung nih anak laki-laki. Jadi kemampuan rajinnya dibentuk atau tidak? Tidak. Makanya di sekitar kita, coba yang dengerin tayangan ini, saya mau tanya, ada nggak Anda yang punya pengalaman, terutama Anda perempuan yang punya kakak, yang ada laki-laki, Anda yang perempuan dikasih tugas rumah tangga, saudara laki-laki dikasih apa? Tugas nggak? Nggak ada. Apa kerjaannya akhirnya? Zaman now? Ya main gitar di depan. Main gitar, masih mending. Main HP. Iya. Ya, main game. Ya kan? Ngadu ayam. Main burung. Kira-kira bisa nggak dia lari 42 km maraton kalau tidak pernah lari 1-2 km? Nggak bisa. Bisa nggak dia menopang beban di pundaknya, tanggung jawab sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki besar yang lebih berat. Kalau pekerjaan-pekerjaan kecil, dia nggak bisa. Enggak. Jadi wajar orang tua kita ngomong dulu, zaman dulu nggak boleh itu urusan perempuan, wajar. Karena ada kerjaan lain. Ya, di luar rumah. Gitu loh. Masalahnya apa kerjaan laki-laki sekarang? Beli galon air sebulan sekali, seminggu sekali. Beli gas. Nggak fair yang perempuan tiap
Hari Itu pun makan. galon sama gas sekarang udah ada yang delivery service. Apalagi Telepon Iya, aja udah dia telepon, dateng. anter. ini lagi curhat ibu-ibu nih. Iya. Makanya nggak pernah repot ya. Ya kan? Jadi laki-laki itu makin tidak repot. Makanya saya bilang ke anak-anak saya yang laki-laki. Saya punya 3 anak laki-laki. Ya, makanya anak saya yang paling kecil laki-laki itu 11 tahun. Ya, saya bilang, Abah tidak khawatir kalian ya kurang uang, kurang makan. Abah khawatir kalian kelebihan makan, kelebihan uang, kurang susah. Ya kan? Ya seperti itu ya. Jadi supaya abang, mas, ada yang panggil mas, ada yang panggil abang, punya kemampuan yang baik di masa depan, itu dimulainya dari rajin. Nah, abang harus punya tugas untuk supaya bisa melaksanakan tugas lebih besar. Bisa nggak nak kita mengangkat baru-baru yang yang belasan kilo, kalau yang 2 kilo aja kita nggak angkat? Kaget lah dia. Ya makanya ya mereka lebih ikhlas ketika saya mengatakan bahwa abang harus punya tugas, abang harus capek, abang harus rajin, abang harus rutin, harus konsisten. Yang ke anak 11 tahun, maka dia nyuci piring, anak laki-laki beresin kamar. Karena semua anak saya harus dikasih, dan Tugas. anak kita harus dikasih tugas. Karena anak saya 6, enak tuh kan, ada yang front office, middle office, back office. Iya. Enak banget tuh pembagiannya. Iya, makin kecil makin depan karena makin ringan. Front office itu kayak ngunci pagar, nyalain Iya, lampu, iya, kan iya, gitu ya, iya. sampah. Makin ke belakang? Makin belakang makin berat. Kan beresin dapur, nyuci, masak. Ya, anak-anak gede saya kan kalau lagi liburan ngumpul semuanya, yang menyiapkan makan siang siapa, yang menyiapkan makan malam siapa. Umi abahnya jadi supervisor aja nganggur. Kan kita udah ngurusin mereka kecil. Ya, gede mereka harus memenuhi anggota keluarga. Kan saya bilang, kalian punya hak di sini. Sekarang kontribusi kalian buat keluarga apa? Kan gitu loh. Ya harus punya kontribusi, ya kan gitu loh. Ya kan, dari situlah itu. Jadi satu pola asuh yang seperti itu, anak laki-laki tidak dikasih tugas, tidak dikasih peran. Jadi Karena nggak ada peran, akhirnya gampang baperan. bisa Betul kan? jadi. Dikit-dikit baper. Saya bilang, ini anak laki-laki kayak perempuan gitu. Kadang-kadang, maaf ya Bah, zaman dulu kita sekolah itu naik angkot, berubah jadi antar jemput, berubah pakai Grab, berubah belajar online. Jadi lama-lama nggak fighter. Jadi aslinya harimaunya itu tuh nggak keluar. Betul. Jadilah kucing. Makanya jadi suami-suami para kucing semua tuh. Kecuali saya harimau. Iya. Betul, harimau. Amin. Kalau di rumah jadi kucing lagi. Jadi karakter kelaki-lakian itu loh, Mbak. Fighternya, tegarnya, bandelnya itu, bandelnya bukan bandel negatif tuh ya, Mbak ya. Tahan banting, Mbak. Tahan banting maksudnya. Itu dia. Ya, karena tadi kurang capek. Kurang capek gara-gara dikasih apa? Nggak dikasih tugas. Berarti Maka yang punya anak laki tolong bertobat kalau paman yang belum dilaksanakan. Tolong kita rubah, tolong kita berhijrah. Mulai hari ini anak laki-laki harus dikasih tugas. Kalau perlu dia lebih capek daripada anak perempuan. Karena bebannya lebih berat nggak nanti? Betul. Itulah kenapa anak laki-laki saya suruh keluar negeri, Mbak. Jauh dari ibunya, jauh dari saya. Supaya apa? Dia tanggung jawab, biaya sendiri, kamu hidup sana kamu sendiri. Jauh-jauh, Mbak. Ini masih di poin 1 Tapi ini ya? modus sebenarnya supaya umunya bisa sering ke Jepang. Karena anaknya di Jepang, umunya bilang mau lihat anak, kan gitu. Ya sekalian justipan. Nah, jadi modus ibunya. Masih di poin 1 nih, soal pola asuh ya, yang kaitannya dengan memberikan tugas pada anak laki-laki. Misalnya, ada di antara teman-teman di sini yang anaknya mungkin udah usia balik. Kan baru tahu nih, apa Bah yang bisa kami lakukan? Oke. Udah telat nih. Ya, betul pertanyaannya. Jadi gini. Udah telat. Jadi gini. Kita harus definisikan ulang dengan anak-anak kita, relasi kita dengan anak itu batasannya sejauh apa sih? Hak dan kewajiban sejauh apa sih? Ya, gitu. Jadi anak-anak kita sudah remaja, ya. Saya ulangi lagi, kita harus definisikan ulang. Tanya kepada anak, ya. Sebetulnya kewajiban ayah ibu itu batasannya apa? Ya. Gitu. Ya. Misalnya gini, kalau nggak dikasih begini, anak itu nanti sampai mati seolah-olah menuntut orang tuanya yang ngurus mereka. Ada nggak sih kira-kira 40 tahun masih nggak kerja numpang hidup di rumah? Banyak. Bahkan udah nikah juga masih minta-minta. Jadi sejak anak kita SMP kita bilang, ya, saya usulkan buat namanya akad pengasuhan. Dan ini tidak melanggar syariat dan undang-undang. Ya, kita bilang, nah tugas orang tua mendidik kalian itu mempersiapkan kalian berpisah dengan kami.
supaya kalian selamat masuk surga. Oke. Ya, gitu ya. Ciri orang yang selamat masuk surga apa? Selamat di akhirat. Selamat di dunia. Ya. Ciri anak yang selamat di dunia apa? Mampu menyelesaikan masalah-masalah hidupnya atau melaksanakan tugas-tugas hidupnya. Ya kan gitu. Karena banyak orang tidak selamat karena tidak mampu melaksanakan tugasnya. Ya, setiap peran punya tugas, nambah peran, nambah tugas. Ulangi. Nambah peran, nambah tugas. tugas. Ketika sendiri nih, ketika ente jomblo nih, videografer di sini, ya. Jangan jomblo dibilang bahaya. Misalnya, ya kan. Kan tugasnya jadi anak, perannya jadi anak. Tapi ketika nambah peran, nikah dia kan mereka. Nikah, satu peran tambah. Nambah. Ibunya wafat. Pasti nambah. Iya, ibunya wafat. Ya. Nanggung ibunya. Bahasa agama kita apa? Kullukum ra'in. Iya, wa kullukum mas'ulun. Ya kan gitu. Artinya apa? Setiap kalian adalah pemimpin. Artinya setiap kalian itu punya peran. Setiap kalian itu dan setiap peran dia akan dituntut tanggung jawabnya, dituntut tugasnya. Setelah Anda jadi suami, saya mau tanya, ada tugasnya nggak jadi suami? Iya. Dia jawab, ada, Masya Allah, jangan diam aja. Ya bingung nih, atau videografernya harus jawab nih ya kan gitu. Pertanyaan saya adalah, ada nggak laki-laki yang berani nambah peran tapi nggak melaksanakan tugasnya? Banyak. Banyak, karena banyak yang curhat istri-istri. Iya. Perannya nambah, tapi tugasnya enggak. Iya. Itu kan namanya melawan hukum Allah. Melawan Allah itu namanya. Kalian itu kan punya tugas dariku. Sebagai laki-laki ada tugas yang kata Allah. Itu ngelawan Allah. Nanti di akhirat gimana? Iya. Sama kayak istri. Istri berani menikah, berani dinikahi sama laki-laki. Iya dong. Ada tugasnya nggak sebagai istri? Iya. Tapi ada nggak seorang perempuan menolak tugasnya sebagai istri? Ada. Nah, Dia lupa di istri. Tapi karena kita topiknya soal anak laki-laki, kita fokuskan lagi karena laki-laki iya. gitu. Nah, jadi nambah peran itu nambah Tugas. Nggak mungkin anak-anak kita bisa melaksanakan tugas-tugas besar. Poinnya adalah kalau anak kita tidak dilatih melaksanakan tugas-tugas Kecil. Dikasih tugas itu begitu. Nah, supaya dia melaksanakan tugas, kita harus paham dulu tadi batasan-batasan jadi anak itu apa gitu. Ya, kalau usul saya, ya sejak anak SMP kita bilang nanti SMA kamu mau masih diurus orang tua atau tidak diurus. Kalau mau diurus orang tua, haknya ini, kewajibannya ini. Ada aturan keluarga namanya. Gitu kan? Maksimum, usul saya nih, kamu diurus sama ayah ibu 25 tahun. Misalnya. Setelah itu hidupmu sendiri. Nggak boleh tinggal lagi di sini. Iya. Oke. Ya. Mungkin teman-teman ada cari, saya pernah lihat ada teman kita di Australia, orang Indonesia nanya ke anak SMA di Australia yang lagi kerja di kafe. Kan kalau di Australia atau di beberapa negara itu ada namanya, pernah dengar first time job. Iya. Ya, first time job itu apa sih? First time itu adalah mereka latihan menjadi orang dewasa dengan punya penghasilan sendiri. Iya. Nah, kenapa ada first time job? Ceritanya gini, teman Indonesia itu nanya ke anak yang lagi magang, lagi bekerja part time itu di kafe itu. Berapa allowance uang jajan yang diberikan orang tua kamu sama kamu? Jawabannya apa? Mana? Nggak ada. Apa? Nggak ada. Kenapa nggak ada katanya? Bingung kan orang Indonesia yang terbiasa dapat jatah dari orang tua, jatah preman gitu kan? Japrem. Ya. Bingung anak Australia ini. Buat apa katanya? Kamu kan punya kebutuhan. Disediain di rumah. Kalau yang disediain, ya minta ngajuin ke orang tua kan ya. Tapi kalau orang tua nggak memenuhi permintaan kamu, gimana? Ya kerja dong kata dia gitu. Keren. Nggak terbiasa anak-anak desa yang nerima uang gitu saja dari orang tuanya gitu. Karena mereka juga nggak terbiasa jajan sebetulnya ya. Iya betul. Ya kan seperti itu ya. Iya. Nggak dibiasakan. Jadi anak-anak kita bayangkan nggak pernah punya atau jarang punya tugas, tapi dapat subsidi terus dan subsidinya lebih dari kebutuhan mereka gitu. Dengan iPhone-nya, HP-nya sudah iPhone 20. Iya, iPhone 20 belum keluar. Belum keluar punya dia dia. kan gitu. Dia udah punya. Ya kan gitu. Sudah ada jajan setiap hari. Padahal dalam agama kita, anak kita boleh nggak sih megang harta yang berharga kalau belum berakal? Ya kan gitu. Ini dari kecil udah ini 5.000, ini 5.000. Gimana ceritanya anak-anak kita? Ya kan? Tanggung jawab nggak ada, sudah disuruh membelanjakan, belum punya penghasilan padahal sendiri gitu. Apalagi ya kayak sedekah-sedekah Jumat buat anak sekolah itu, ya Allah. Itu yang disedekahin uang siapa itu? Orang tua ya. Pantesan mereka ikhlas kan gitu loh. Gimana ceritanya? Anak-anak diajarin sih.
sedekah. Bukan duit gue. Bukan duit gue kan gitu. Ya kan? Ya seperti itu. Hmm. Jadi tidak tepat sebetulnya, ada tahapannya bagaimana mengajarkan sedekah, bukan begitu. Kembali lagi ke sini ya, ke tadi. Oke, jadi ketika anak kita remaja, kita harus definisikan ulang, kamu diurus orang tua ada batasnya. Batasnya 25 tahun. Sampai 25 tahun, silakan. Ya, ayah ibu bisa bantu apa untuk kamu siap berpisah. Kamu ingin nambah keterampilan apa? Kamu ingin punya pengetahuan apa? Tugas orang tua adalah membimbing kalian untuk mendapatkan itu, supaya kalian survive sendiri, supaya terbang sendiri. Itu yang harus kita siapkan. Itu dulu, mindset dulu, bahwa tugas orang tua itu, kalau menurut agama, anak laki-laki ya, sampai kapan Ustaz? Ini saya nanya balik nih Ustaz. Masya Allah. Ustaz nanya Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Harusnya sampai balik aja. Sampai balik selesai. Sepakat loh. Jadi kalau yang bapak ibunya masih ngasih buat anaknya habis balik tuh sedekah jatuhnya. Iya. Jadi kita dosa nggak secara fikih ya maksud saya? Ini udah bisa cari. Dosa nggak kalau kita ngusir anak laki-laki kita? Dosa atau tidak mengusir anak laki-laki? Sebabnya yang sudah balik. Kenapa diusir? Ya kan tadi kan kewajiban orang tua sampai kapan? Sampai ketika dia balik. Iya kan? Jangan diusir juga. Ya enggak lah. Nanti di sini nonton sono. Bahaya. Dan tahu dari mana Abah Ihsan? Suruh usir. Substansinya enggak itu gitu ya. Ya. Substansinya adalah kalaupun misalnya diusir secara fikih gitu. Ya, pergilah. Nah, pergilah. Kan gitu loh. Diusir tanda kutip ya. Kalaupun orang tua ngasih nafkah, kan udah enggak punya kewajiban. Iya. Betul? Betul. Anak laki-laki ya. Anak laki-laki. Ya, anak perempuan beda lagi. Jangan di fokus. Ya, ini anak laki-laki. Kita ngomongin anak laki-laki ya. Kalau perempuan dari dulu insya Allah udah rajin kan. Ya kan gitu lah. Sebagian besar anak perempuan kan gitu tuh. Ya enggak? Nah, kalau menurut undang-undang ya anak itu disebut anak kalau kita KUHP Perdata itu hanya sampai 20 tahun, 21 tahun dianggap dewasa. Kalau pidana, anak itu sampai 15 tahun, 16 tahun dianggap dewasa. Undang-undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 yang maksud anak itu sampai 16 tahun, 17 tahun dianggap dewasa. Undang-undang Perlindungan Anak yang dimaksud anak itu 16 tahun. Undang-undang Abah ini konsul psikolog pendidikan atau pakar hukum? Pakar hukum. Enggak, kalau kita ngomongin anak harus pelajari gitu. Gitu. Ya, yang dimaksud anak itu umur berapa sih menurut undang-undang? Tinggal tanya anak, kamu mau ikut undang-undang mana gitu. Iya. Jadi berdasarkan undang-undang yang dimaksud anak itu maksimum sampai 20 tahun. 21 tahun dianggap dewasa, dia boleh melakukan transaksi hukum sendiri. 21 tahun itu udah bisa. Udah bisa dianggap dewasa. Sudah bikin perusahaan sendiri bisa, jadi punya CV, punya PT, punya macam. Kan gitu loh. Iya. Ya kan seperti itu. Jadi ya silahkan koreksi, ada 1-2 angka yang agak kurang tepat, tetapi secara umum begitu. Artinya menurut negara dia tuh tidak disebut anak lagi, tidak dianggap menelantarkan oleh orang tua kalau orang tua nggak ngasih nafkah gitu. Jangan itu. Nah, maka saya suka tanya gini, saya kasih usulan, tinggal tanya ke anak-anak tuh, pilihannya cuma 2, kamu mau diurus orang tua setelah lulus SMP atau mau merdeka gitu. Kalau mau diperpanjang, mau jadi negara koloni, persemakmuran, merdeka. Masing-masing ada konsekuensinya. Sebab anak-anak sekarang itu pengen kebebasan lebih banyak, tapi tanggung jawabnya nggak ada. Kamu pengen bebas, misalnya pernah dengar nggak anak sekarang? Kalian pernah dengar nggak anak sekarang ngomong gini? Ayah jangan atur-atur aku tahu mana yang baik dan buruk buat aku. Pernah dengar nggak? Iya. Ya, mama itu nggak usah ikut campur urusanku ya. Mama privacy, tidak harus tahu kepo segalanya. Isi HP aku. Pernah dengar nggak gitu? Dan kalau anak kita ngomong kayak gitu, gampang jawabannya. Nggak usah emosi, nggak usah macam-macam. Kalau anak itu kita ngomong, ayah itu nggak usah ikut campur urusanku. Aku dari mana kek? Mau pulang malam kek? Aku bertanggung jawab pada diriku sendiri. Kalau ada anak yang ngomong gitu, terus ya ngomong kayak gini. Ya kalau kamu merasa kamu sudah bisa mengurus hidup kamu sendiri dan ayah ibu tidak boleh ikut campur, ucapkan dengan tulus, alhamdulillah. Itu yang diharapkan sejak dulu. Itu pertanda anak kami sudah mandiri. Selamat ya nak, gitu. Tapi yang namanya mandiri, ingat ya, tidak berhak dapat subsidi. Dan tidak tinggal di rumah ini lagi. Selamat berjuang anakku, gitu. Baru dia bingung dia. Kalau ternyata pergi beneran gimana? Ya silakan pergi gitu. Dan kita harus punya kekuatan mental baja di situ sebagai orang tua. Yang jadi masalah tuh anak-anak sekarang kabur-kaburan, pulang malam, balik lagi, minta bekal, dikasih lagi, pergi lagi. Atau malah itu dicari sama orang tuanya, ayo nak pulang nak. Gitu. Dengan alasan orang tuanya hati nanti pergaulannya buruk. Kalaupun dia punya pergaulan buruk, kena narkoba, auzubillah, maling dan lain-lain, saya mau tanya, untuk
mempertahankan hidup dia butuh modal nggak? Betul. Butuh sumber daya nggak? Iya. Butuh uang nggak? Iya. Ya, dia pasti kerja nggak? Asal tadi jangan pulang. Iya. Gitu, bukan berarti nggak nerima gitu. Tapi kalau misalnya dia memutuskan pergi, silakan. Balik lagi bagaimana? Ya terima. Kita bilang kalau balik lagi ikuti aturan keluarga. Kita definisikan ulang tadi hak dan kewajiban sebagai anak dan orang tua gitu. Kamu pengen dianggap anak, maka kau laksanakan kewajibannya sebagai anak gitu. Sama sebagai orang tua pun punya kekurangan, ya. Tanggung jawab orang tua apa? Gitu. Orang tua pun tapi punya berhak, punya batasan, punya hak gitu loh. Ini yang jadi masalah adalah kabur-kaburan tapi minta uang terus sama orang tua. Sekolah nggak mau, kuliah nggak selesai. Nah, itu harus definisikan ulang gitu. Ya seperti itu. Ya. Berarti untuk anak yang sudah balik atau sudah mulai dewasa, kan kalau dikasih tugas keseharian dalam rumah tangga mungkin sudah agak terlambat. Tapi ternyata kuncinya adalah bikin kayak akad gitu ya, MOU sama anak ya, karena dia udah bisa mikir diskusi, gitu. Apa hak dan kewajiban dia kalau dia mau tetap ada di rumah. Masih mau diurus atau tidak itu kasarnya. Dua pilihan. Kalau masih diurus, ya konsekuensinya baru nanti ke tugas tadi. Kalau masih urus, ada hak kamu, dikasih nafkah, dikasih tempat tinggal, dibiayain kuliah, tapi ada kewajibannya dong. Kamu punya kontribusi nggak di keluarga? Kita sepakati kontribusinya, mengerjakan tugas rumah. Makanya anak saya 6 anak nggak ada yang protes sama sekali. Kenapa? Orang tua melaksanakan kewajibannya. Kewajiban kamu sebagai anak apa dong? Gitu kan, gitu loh. Jadi nggak ada yang protes ketika ada yang bagian front office, ngunci pagar, bersihin sampah, ada yang bagian middle office, buku, sofa, ada yang bagian back office, anak-anak gede itu kan menyiapkan makan malam, ada yang menyiapkan makan siang. Kalau lagi di rumah kan gitu loh. Ada yang menyiapkan makan pagi. Ya anak-anak gede tuh. Jadi ketika misalnya masing-masing punya tugas, tahu nggak teman-teman? Salah satu nggak melaksanakan tugas, yang marah bukan saya, bukan uminya, bukan yang lainnya. Yang lainnya. Mana makan siangnya gitu. Waktu Said masih ada itu, mana makan siangnya, lapar. Lupa misalnya, dimarahin sama adik-adiknya. Ini gimana sih tanggung jawabnya gitu. Jadi belajar kerja tim. Iya, kan gitu. Sebaliknya, cor itu kan kalau kita cari penelitian, cor itu manfaatnya luar biasa buat anak. Ya, dan itu sama-sama berharganya ketika anak kita belajar sinus kosinus, matematika maksudnya. Siapa Abah? Ya kan gitu loh. Ya. Jadi bahkan lebih bagus daripada 3 isi perjanjian Linggarjati. Atau perjanjian ini Renville. Ya, kan, atau mungkin poin-poinnya konferensi meja bundar mungkin betul. Ya. Jadi anak saya kan ada yang suatu hari tugas dia kan nyuci piring tuh. Dan dia bangun siang dia bilang gini sama saya, Abah, Tata nanti nyuci piringnya nanti ya setelah pulang sekolah. Terus saya bilang, enggak, sekarang. Abah, Teteh udah telat, nanti telat sekolah. Ya nggak apa-apa telat sekolah, Teteh tinggal dapat konsekuensi dari sekolah. Kan gitu loh. Pelajarannya penting, Abah, ini matematika, nanti bisa ketinggalan. Biasanya gitu. Terus saya bilang apa? Teteh nyuci piring ini kalau debat jadi nggak selesai-selesai. Dia bilang, Teteh pilih cuci piring berangkat sekolah, atau Teteh nggak usah sekolah. Mungkin dia lagi nggak mood gitu, apa gitu. Karena udah gede gitu, mungkin lagi haid juga, saya nggak ngerti. Dia nangis, memutuskan tidak sekolah. Mewek di kamar. Cuci piring nggak jadi. Cuci piring nggak jadi. Bapaknya yang cuci enggak juga. Sugan. Kan tugas dia. Nggak boleh ngambil alih. Terus kan akhirnya gitu. Gimana numpuk dong? Ya pengen tahu? Kita lanjutkan. Nggak benar, Mbak. Banyak yang cara terapi anak tuh gimana? Iya. Jadi kemudian apa? Kemudian setelah dia tenang beberapa jam, saya deketin kamar anak, terus saya bilang, Abah minta maaf ya kalau Teteh nggak nyaman. Abah ikhlas, Teteh benci Abah. Asal Teteh tidak dibenci Allah. Ya, kan gitu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kasihan suami Teteh, kasihan anak-anak Teteh kalau Teteh lalai dari tanggung jawab. Iya. Abah tanya, Nak, Teteh takut apa nangis? Ketinggalan matematika ya? Oke. Takut nilainya jelek ya? Iya. Abah tanya, kalau ketinggalan matematika pelajaran nilainya jelek bisa remedial? Bisa. Mungkin bisa, Abah. Bisa les tambahan? Bisa bimbel? Oke. Sekarang Abah tanya, kalau Teteh ketinggalan tanggung jawab, remedialnya di mana? Jelek banget itu. Oke. Nanti keluarga Teteh yang jadi korban. Nggak tanggung jawab sebagai Anak istri, Teteh, bahaya. Suami Teteh yang jadi korban. Jadi hentikan omong kosong yang mengatakan sudah tugas kamu belajar di sekolah. Seolah-olah tugas di rumah itu bukan pelajaran. Funo bahwa kalau kita menganggap pendidikan itu hanya sekedar matematika, fisika, sains, STEM, tanggung jawab, rajin, hormat,
Segala jenis attitude, karakter yang 20 Karena itu sikap bentuk habit. itu bentuk habit. Iya. Ya kan, habit itu ditentukan oleh habitatnya di mana. Iya. Habitat utama anak di mana? Di rumah. Iya, habitat keluarganya bagaimana kalau gitu untuk membentuk habit itu. Ngeri banget anak-anak kita nilai fisikanya 10, nilai pendidikan Tanggung jawabnya moralnya 0. 10, tanggung jawabnya 0 di rumah, nggak punya tugas. Pantesan banyak sekarang pejabat nggak tanggung jawab. Benar, serius saya. Jangan-jangan lahir dari rumah-rumah tangga yang nggak ngajarin tanggung jawab atau tidak menjalankan tanggung jawab. Rakyat dibiarkan kan terzolimi, akhirnya nggak tanggung jawab. Akhirnya juga ada yang korupsi. Itu ternyata buahnya, Bah. Betul, itu Buah yang ujungnya. dipanen dari rumah-rumah yang gagal. Iya. Makanya kenapa saya dan istri itu concern banget ke urusan rumah. Karena dari rumah itulah sebenarnya peradaban terbentuk. Nah, sekarang baru terjawab. Kenapa anak laki-laki kita hari ini ternyata itu buah dari pola asuh, habit, dan habitat. Iya. Kita ulangi Yang lagi ya rusak. Umu ya. Tuh. Iya. Anak laki-laki dikasih tugas nggak? Hmm. Jadi kalau udah terlanjur gimana? 1, definisikan ulang Iya. Oke. hak dan kewajibannya. Hmm. Sehingga kalau dia bilang, aku mau diurus, oke, sekarang tugas kamu ini. Gitu. Jadi banyak yang ini ya, banyak yang nanya terlambat nih soalnya katanya. Ya, ternyata Karena- alhamdulillah nggak terlambat sih Enggak, sebetulnya. bisa dirubah kan, otak kita bisa plastis, bisa Iya. dirubah. Maka saya bilang tadi kan, saya ngisi kajian ke pranikah buat anak-anak, berapa tuh, hampir 150 orang, ke teman-teman karyawan yang belum nikah. Saya bilang, Anda kalau kemarin tidak rajin, bisa dirubah di program ulang otak kita itu, jadi rajin. Caranya apa? Caranya cari kerjaan ya, yang bisa Anda lakukan, bahkan yang di luar tugas yang ditugaskan oleh kantor. Ya, kalau Anda rajin, Anda akan luar biasa dampaknya buat hidup Anda nanti. Orang yang rajin itu akan mengalahkan orang yang pintar. Iya, setuju kalau itu. Kan gitu loh. Ya. Ya, kepintaran bisa dilatih dengan rajin. Ya. Rajin belajar. Ya nggak? Ya, gitu. Orang cerdas bisa kalah dengan orang yang Ya. rajin. Tapi gini, Bah, kalau main akat-akatan gitu, seringkali akhirnya ketika nanti di dunia kerja atau di rumah tangga, akhirnya dia hanya sebatas akad. Contoh misalnya, kakak kan tujuan cuci piring. Begitu nyapu adiknya sakit tuh. Ya itu udah aja nggak disapunya. Karena kan kakak kan tugasnya tanggung jawabnya cuci piring. Ya, karena itu. Di kantor juga akhirnya gitu, Bah. Betul. Karena itu tanggung jawab itu hanya salah satu attitude, salah satu sikap di antara 20 sikap lain yang harus kita tanamkan ke anak. Ya, kalau tanggung jawab aja memang begitu, tapi kan ada sikap yang lain. Apa itu? Hormat, empati, rajin. Kan gitu. Iya. Kan misalnya ketika kita misalnya senang nggak kita kemudian menyenangkan orang lain, perasaan kita apa? Iya, senang. Ya sama kayak ketika saya bayar SPP. Ya kalau niatnya hanya misalnya menggugurkan kewajiban, capek saya bayar SPP. Tapi kalau niatnya sedekah sama anak. Iya. Iya. Beda dorongannya. Beda. Anak saya 6 sekolah di sekolah Islam Al-Mahali. Al-Mahali. Bayangin. Sombong iya, baik. Abang mau bilang, saya orang kaya. Oh, ya, kan mahal. Amin, Masya Allah, amin kan itu. Iya, masalahnya sekolah saya sendiri. Nggak bayar. Jadi nggak bayar. Sampai cuma 2, yang lainnya terbayar. Ya kan gitu ya. Beda kan gitu. Jadi kalau tanggung jawab doang, betul. Tapi kan ada sikap-sikap yang lain. Iya, nah itu yang harus digarisbawahi bos. Iya. Karena kalau enggak, itu sekarang di kantor kayak gitu, Bang. Saya itu kan tim desainer. Jadi tugas saya desain. Itu piring numpuk, nggak mau nyuci. Kamu gitu, ya itu kan kerjaan OB. Itu kan ke OB. Saya bilang, keterlaluan. Kalau OB-nya lagi sakit, ya udah. Itu kebiasaan. Ada gelas gitu, dibiarkan aja. Kenapa? Kan saya tuh videografer. Kan ada namanya peduli. Nah itu. Ada namanya empati. Nah itu. Ada namanya mestinya rajin. diinstal Ada juga namanya tuh. hormat. Nah. Kan tanggung jawab itu kan salah satu karakter. Bukan satu-satunya. Akhirnya nanti ke rumah tangga juga gitu lah. Kan aku cari nafkah. Kenapa anak nangis gendongnya aku? Aku cari nafkah. Itu beda. Tuh, Bah. Itu gampang, itu bisa dituntut tanggung jawabnya. Tuh. Ya, laki-laki tugasnya hanya mencari nafkah. Itu dia. Karena dia merasa Enggak, kalau ngomong tanggung jawab. akadnya itu loh, Bah. Enggak, kalaupun ngomong tanggung jawab. Apakah tugas laki-laki itu hanya mencari nafkah? Apakah tanggung jawab laki-laki itu mencari nafkah? Ya selesai. Itu kan berarti tanggung jawabnya belum selesai gitu. Iya. Ya kan? Karena gitu. merasa bahwa itu kan anak, itu Nah, kamu ini gitu. Akar pengasuhan ini penting untuk supaya anak punya batasan, supaya tidak seenaknya. Tapi kalau anaknya nggak usah nggak seenaknya, udah rajin, nggak usah gitu-gitu. Iya. Mereka tanpa digituin juga, Oke. Dia udah punya kesadaran sebetulnya. itu tanpa digituin juga mereka nggak suka merepotkan orang tuanya. Iya. Ya nggak? Iya. Ini anak-anak kasuistis. Kasuistis. Jadi Iya.
untuk anak-anak yang terutama yang terlalu nyaman dengan kenyamanan, ya kan? Ya seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak yang setiap hari dibalut dengan keperihan, kepedihan, dan mereka terdorong langsung untuk membantu orang tuanya, mereka nggak usah digitu-gituin. Itu yang sekarang dicurhatkan oleh jamaah saya, banyak pengusaha, orang-orang kaya. Sekarang akhirnya mereka dimanjakan tuh anaknya. Antar jemput mobil satu orang satu. Bayangin, ada 4 anak ya, 4 mobil, satu orang satu. Kemudian nggak mau dibuat susah. Kenapa? Karena saya dulu susah, Ustaz. Karena saya nggak mau anak laki-laki saya susah lagi. Ini gimana, Bah? Ya itu dia. Ini polanya, yang pernah kita bahas ya kemarin kan statistiknya begitu kan. Saya punya data ya sekitar berapa persen? 83% perusahaan keluarga hancur di generasi ketiga keempat. Iya betul. Karena generasi penghancur. Iya kan, generasi pertama perih, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Iya. Nah kalau tidak punya knowledge, orang tua yang perih ini biasanya tidak ingin anaknya perih. Iya. Padahal keperihan itulah modal dari membuat anak-anak kita bisa tangguh di masa depan. Maka kan kita ingat ya tadi kalimat saya ke anak-anak saya, Abah tidak khawatir kalian hidup susah, Abah khawatir kalian kurang susah. Sekarang gitu maksudnya. Lebih baik susah dilatih sama kita sekarang atau susah saat kita nggak ada. Lebih bagus susah sekarang sih. Iya, dilatih ya. Iya. Tentu saja kalau Anda punya mobil dengan segala rezeki yang Allah limpahkan kepada Anda, bukan berarti anak kita nggak boleh menikmati kenikmatan itu, boleh. Tapi jadikan kemewahan adalah kemewahan, bukan kebiasaan. Gitu. Oke. Kalau bahasa Abah membatasi kesenangan, saya ingat tuh. Abah sering bilang gitu. Apa kebutuhan anak wajib dipenuhi, kesenangan anak wajib dibatasi. Supaya mempersiapkan anak tadi kan gitu loh. Nah, jadi kita harus ingat kepada orang-orang tua yang sukses ini, anak kita nggak mungkin bisa berenang-renang ke tepian, ya kan? Ya, kalau sebelum bersakit-sakit. Iya, ya gimana istilah bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang. Kemudian kalau anak kita tidak dikasih kesempatan berakit-rakit ke hulu. Iya. Kan gitu. Nah, jadi boleh dianterin sama supir boleh, tapi pastikan anak kita punya kesulitan dalam konteks yang lain. Iya. Misalnya bapaknya dulu jalan kaki nih ke sekolah. Kan ada sekarang anak disuruh jalan kaki lagi. Iya, kan suka ada jualan masa lalu kan. Mama tuh dulu jalan 10 kilo. Jalan 10 kilo. Bapaknya maraton. Naik angkot, terus anak kita bilang, ya wajar lah Pak, papa kayak gitu. Sering jualan itu tuh. Kan kakek miskin kita kan gitu. Lah papa punya mobil ngapain? Aku disuruh jalan kaki kan gitu. Iya, anak sekarang begitu. Ya kan gitu. Nah, jadi ada cara lain gitu. Banyak cara tadi. Ngasih tugas rumah boleh kan gitu. Contohnya gini, boleh nggak sih kita punya asisten rumah tangga? Boleh. Tapi pastikan asisten rumah tangga itu bukan mengambil kesakitan, kepedihan, kelelahan anak. Jadi kalau Anda punya asisten rumah tangga, saya bilang apa? Asisten rumah tangga tugasnya buat orang tua, bukan tugas untuk anak. Anak kita wajib beresin kamar sendiri. Ya kan? Ya. Anak kita wajib misalnya menyiapkan bajunya sendiri. Beresin kalau asisten rumah tangga untuk beresin kamar orang tua. Ya, anak kita harus nyuci piring yang dia pakai sendiri. Ya. Kalau asisten rumah tangga untuk secara umum gitu. Kamar orang tua, kamar tamu dan lain-lain. Kalau misalnya ada rumahnya Anda misalnya 5.000 meter persegi luasnya kan gitu. Kan nggak mungkin anak kita dikasih tugas kan gitu loh. Untuk ngepel semua kan gitu. Dan anak saya juga pernah protes itu. Abah kenapa nggak pernah nyuci piring? Sementara kami disuruh nyuci piring. Itulah hebatnya Abah katanya. Punya anak banyak timnya. Banyak timnya. Terus saya bilang apa? Emang kenapa? Nggak adil kata anak saya. Nggak adil. Ya udah gantian kata Abah, kalian yang cari duit, Abah yang cuci piring. Iya. Kalian yang jadi ngisi kemana-mana. Kalian jadi trainer. Terlalu berat ini. Oh jadi kalian pengen merasa disamakan sama Abah, pengen sama iya. Biar apa? Biar adil. Oke. Jadi adil itu menurut kalian tugasnya sama. Iya katanya. Karena saya masih waktu itu umur 10 tahun ya. Waktu itu masih ada asisten rumah tangga. Tapi udah seingat saya ya udah 15 tahun ini nggak ada asisten. Gitu ya, atau 10 tahun belakangan. Nah, jadi kalau kalian merasa seperti itu, saya bilang, oke, mulai hari ini Abah cuci piring. Tapi Abah minta kalian, Abah menuntut persamaan juga kalian. Ada pekerjaan yang Abah lakukan, kalian harus melakukan.
Terus anak saya langsung ngomong, nyari nafkah Abah. Enggak, terlalu berat. Terus Saya bilang gini, Teteh mulai sekarang makannya harus sama kayak Abah porsinya. Waktu anak saya 10 tahun. Terus dia bilang, nggak bisa Abah, kenapa? Teteh kecil, Abah besar. Ya paksain aja masuk. Apa yang terjadi kalau paksain? Muntah Abah. Tadi saya bilang, Teteh bisa nggak disamakan kayak Abah? Enggak. Padahal itu cara abahnya ngeles nggak cuci piring. Iya, jelas. Tapi disclaimer ya, contoh ini berlaku jika memang porsi anak kita lebih sedikit dari kita ya. Jadi hati-hati kasih contoh ya. Kalau anak kita lebih banyak gimana? Oh iya, oke, jangan takut kan gitu. Kalau anak laki-laki yang lagi dalam masa puber, Berapa aja? makannya 2 piring. Wah, sanggup 2 piring pun oke kan? Bisa masuk. Kan gitu. Jadi Iya. ini anak saya nggak berani protes lagi kan gitu. Dia bilang, Abah tidak nyuci piring karena Abah sudah alih dayakan, sudah minta bantuan Bibi untuk nyuci piring. Kalau kalian nggak mau kayak Abah nyuci piring, saya bilang, nggak mau bersihin kamar kayak Abah, sini ikut iuran bayar Bibi gitu. Seingat saya ada anak yang nggak beresin kamar tuh 1 kali ya. Kenapa nggak beresin? Kan udah bayar Bibi kata Abah. Lu kasih 2.000 apa 5.000. Saya bilang bayar Bibi itu sebulan, bukan by project begitu. By project. Ya kan gitu, itu contohnya kan gitu. Iya. Jadi satu variabel itu yang kita bahas tadi Ini apa? baru satu Baru variabel. yang pola asuh di rumah. Satu pilar lagi Belum apa yang tadi? 2 itu tadi. Yang kedua, Yang kedua adalah pendidikan yang dia menyesuaikan ya. ya dengan pendidikan yang tidak ramah dengan otak laki-laki. Itu. Oke, sekarang mau tanya, coba cek ya statistiknya. Ya, meskipun datanya agak susah kita cari, tapi kalau pengalaman Bapak Ibu, saya mau nanya, di berbagai jurusan, ya, ada beberapa pengecualian yaitu jurusan-jurusan teknik. Tapi jurusan-jurusan lain, saya mau tanya, IPK yang paling banyak, yang paling tinggi laki-laki perempuan. Perempuan. Dari dulu SMA ranking yang paling bagus itu kebanyakan laki-laki perempuan. Perempuan dari SD. Bukan karena laki-laki bodoh, bukan karena laki-laki nggak mampu, karena metode belajarnya nggak sesuai dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu belajarnya gimana sih? Yang fisiknya kuat laki-laki perempuan. Laki-laki. Yang gerakannya lebih banyak laki-laki perempuan. Laki-laki. Betul? Iya. Laki-laki itu akan lebih bagus jika belajarnya lewat karya, lewat gerak lebih banyak. Sementara pendidikan kita menuntut murid kita itu aktif atau duduk diam mendengarkan. Duduk diam, dengar. Dan duduk diam mendengar itu lebih ramah otak perempuan dibandingkan laki-laki. Iya. Maka wajar nilai perempuan lebih bagus. Bukan karena laki-laki bodoh. Jadi Abi waktu itu bukan bodoh, IP Abi 2,5. Maaf ya, Umi sempat suzon, saya sempat buruk sangka. Walaupun Abi itu IPK-nya 2,5, tapi karyawan Abi itu cum laude, semua karyawan tuh pinter-pinter. Ya, jadi karena mereka butuh gaji sih, gitu. gaji aja sih. Maaf, saya sempat suzon Abah, mikir ya Allah, on amat suami aku cuma 2,5. Bukan Ternyata sebenarnya. bukan Abi Bukan pinter karena nggak punya rupanya. otak. Ternyata pola Pendidikannya yang nggak ramah otak laki-laki. Coba di jurusan-jurusan yang melibatkan banyak indera, yang banyak bergerak, yang banyak praktek, teknik, pertambangan, laki-laki pinter. Iya. Pilot, Iya. laki-laki. Betul. Fisik kan. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang itu dituntut Seni khusyuk, kerajinan. fokus, Iya. dia mendengarkan, itu lebih lama buat Perempuan. Makanya gitu kan, kalau bisa belajar tuh bukan begitu lagi. Duduk dia mendengarkan. Di sekolah saya itu guru tuh hanya boleh ceramah tanda kutip itu maksimum 20 menit. Kalau udah itu anak laki-laki nggak ada yang masuk itu. Tapi belajar kalau masih anak TK lewat bermain, kalau anak SD lewat bekerja namanya. Ada project. Ya kan gitu loh. Guru sudah menyiapkan seperangkat pembelajaran sehingga anak-anak itu aktif melibatkan banyak inderanya gitu loh. Ya kan? Jadi ketika anak kita banyak bergerak, banyak berkarya dengan belajar, makanya guru TK akan ngomong gini, selamat bermain. Kalau guru SD, selamat bekerja. Karena guru sudah menyiapkan untuk anak menemukan pengetahuan, bukan hanya dicekokin pengetahuan sama guru gitu. Kira-kira gitu. Makanya Sajat itu karena anaknya aktif dan anak laki-laki, kita sekolahkan sekolah alam. Sehingga dia lebih banyak aktivitasnya. Daripada duduk di kelas. Sekolah alam adalah salah satu alternatif untuk membawa anak-anak kita. Ya, kadang-kadang ya ada orang yang anaknya
tidak fokus belajar, akhirnya sekolah alam. Iya. Jadi seolah-olah itu anak bermasalah, padahal nggak begitu. bukan gitu. Iya, Karena betul. bukan anaknya juga bermasalah, Iya. tapi karena memang kebutuhan tubuh otak dia Nah, begitu, itu, kan begitu. gitu loh. Mm-mm. Ya seperti itu. Dan tidak harus sekolah alam. Betul. Ada beberapa Bisa di sekolah yang banyak. Cahaya Nalar. Iya. Oh, sekolah Islam Cahaya Nalar. Cahaya Nalar. Di Nah, Bandung bisa itu. di Bandung, Di bisa, bisa juga. Jadi untuk yang Bandung boleh ya ke Cahaya Nalar ya, bisa. Endorse semuanya. Iya, masuk guys. Ya 55% lah Abang, tolonglah. Tapi memang keren sih. Saya udah ke sekolahnya Abang, Iya. keren. Jadi konsepnya berbeda dengan Iya. sekolah-sekolah lainnya. Kalau sekolah lain itu Iya. kelas 1 sampai kelas 6 dipisah-pisah. Iya, Kalau ini sekolah digabung. Abah semuanya disatuin. Kenapa bah digabung? Bukannya Nah. beda tiap angka, tiap kelas? Iya, jadi satu di situ ngaji, Iya. satu belajar matematika, Nah. satu belajar itu namanya open class. Ya, jadi Kenapa begitu? ya gini, kita bisa fokus nggak di tempat yang sepi? Bisa. Bisa nggak fokus di tempat yang ramai? Nah itu. Bisa tapi agak susah. Iya. Karena Dan itu otak kita nggak bisa pernah dilatih. Oh. Bisa nggak kita damai di tengah keramaian? Damai di tengah keramaian. Oh, kayak judul filmnya. Iya, jadi gurunya Mm-mm. ketika kenapa anak-anak itu bisa fokus? Bisa dan anak itu bisa. Mm-mm. Memang kita sudah segede hantu udah telat kan gitu. Dan anak-anak tuh bisa. Ingat ya waktu kita ngaji di TPA, ada Iya. yang ngaji di TPA nggak? Iya, TPA. Sana Iya. sana setoran, sana kan berisik gitu. Iya kan? Kita setoran hafalan nih. Iya. Kita talakai sama ustaz kan gitu. Mm-mm. Betul? Mm-mm. Teman kita ngapain? Lari-larian. Iya. Larian main sarung, Teriak-teriak. tapi tetap bisa ngaji nggak kita? Bisa. Itu buktinya bisa. Mm-mm. Tapi ketika masuk jenjang sekolah, kita dirusak kemampuan kita itu. Mm. Kelas disekat-sekat. Mm-mm. Nah, terisolasi, jendelanya tinggi apa rendah? Tinggi. Tinggi. Mm-mm. Sehingga ada distraksi sedikit aja langsung pada nggak fokus. Oh. Tapi kalau anak kita sudah terbiasa itu mengabaikan hal yang nggak penting, Mm-mm. makanya guru ketika ada yang awal-awal kelas 1 tentu saja anak-anak bakal nengok kan. Tapi lama-kelamaan sudah kelas 2, kelas 3 kemampuan itu meningkat. Mm. Akhirnya guru akan ngomong, abaikan nggak penting. Karena banyak tujuan hidup kita tidak tercapai gara-gara kita memperhatikan komentar orang, pendapat orang. Oh, Ci. Kata-kata Dalam hari ini, sini, Bah. dalam sini, dalam. Kata-kata hari ini. Karena kita nggak fokus dengan tujuan hidup Iya. kita, tujuan rumah tangga kita, tujuan hidup kita sama Allah kan apa gitu. Hmm. Kan kita nggak bisa dong mengakomodasi pendapat ribuan orang tentang kita. Tentang kita. Ya. Betul nggak? Iya. Kita tidak didesain seperti itu. Ya. Ya, kita didesain untuk memperhatikan 1-10 pendapat orang Mm-mm. di tribes kita, di suku kita, di keluarga kita. Tapi ribuan orang, komentar orang diikuti semua. Nggak bisa kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi sekolah harus mulai merancang pembelajaran yang juga ramah buat otak laki-laki, sehingga potensi anak laki-laki itu berkembang. Berarti pemisahan laki-laki dan perempuan dibutuhkan atau digabung? Iya. Polanya, gitu. Secara teknisnya gimana, Abah? Gitu. Yang Supaya karakter laki-lakinya jadi laki-laki gitu. ya sebetulnya bukan masalah dipisah atau digabungnya, tetapi lebih kepada metode kegiatan belajarnya. Anak perempuan pun sebenarnya lebih bagus lagi kalau banyak bergerak, kalau melibatkan banyak indera. Kalau saya termasuk yang tidak bermazhab bahwa belajar itu ada model auditori, visual, macam-macam. Itu kan sebenarnya masalah kebiasaan. Kita dengerin belajar baca buku sambil dengerin musik nyaman, tentu ada beberapa orang yang begitu sambil dengerin murotal gitu. Namanya auditori nyebutnya mereka kan. Visual kalau ada grafis kita lebih banyak belajar, itu masalah kebiasaan. Tapi sebenarnya makin banyak indera yang terlibat dalam belajar dengan bergerak berkarya tadi, makin kuat dan cepat otak menangkap informasi. Makin banyak pengetahuan yang masuk menjadi mielin di otak. Maksudnya gini, Ustadz nih sama Ummu Sajat ya mendapatkan pengetahuan dengan mendengarkan. Lebih kuat mana? Jika mendengarkan tapi juga melihat visual. Iya, dengar dan lihat. Iya. Lebih kuat mana? Dengar, lihat, melakukan. Dulu lebih makin kuat. Ya makin banyak indera yang terlibat, artinya apa? Makin bagus pengetahuan. Itu. Jadi anak perempuan pun kalau kemudian kegiatan belajarnya dengan banyak tadi bergerak, berkarya, melakukan kegiatan bukan hanya mendengar, ya itu juga bakal lebih bagus. Ya, gitu. Tapi kalau laki-laki lebih spesifik lagi, ya karena kalau mendengar doang, anak perempuan lebih cepat menangkap dibandingkan anak laki-laki, kan gitu. Ya seperti itu. Ya, jadi
Dua-duanya masalah pemisahannya. Bukan masalah pemisahan laki-laki perempuan. Kan dua-duanya juga bisa gitu. Kalau anak perempuan juga, kalau coba gini umum saja deh, ketika belajar nih, dengerin ceramah guru 1 jam, ya kan? Dengan gurunya ceramah 10 menit, setelah itu guru sudah menyiapkan kegiatan, mana yang lebih seru kira-kira? Yang 10 menit aja. Ingat, karena itu dulu waktu zaman saya, zaman Ustadz, pelajaran PKK Emang kita itu sejaman? Kayaknya beda gitu. Jauh kayaknya. makanya pelajaran PKK, ingat nggak pelajaran PKK? Enggak, PKK waktu SD. Apa itu PKK? Iya. Nggak pernah belajar PKK. PKK itu yang masak-masak di sekolah. Iya, masak-masak, terus ada Nggak kenal gua apa nyulam. PKK, PMP, apa tuh nggak kenal. PKN nggak kenal. Ya, pura-pura muda dia. Ya, pelajaran yang ada prakteknya itu seru nggak? Iya. Seneng nggak? Iya, Iya. iya, itu kan terkenang banget ya. Daripada pelajaran sejarah. Iya. Yang banyak ceramah. Pelajaran sejarah pun bisa menyenangkan kalau Iya, di cara online. Kodenya lagi-lagi. Kan Ya. gitu. Dengan semua sensor tubuh Iya, yang iya. dipakai. Jadi PR kita adalah yang buat anak laki-laki, 1 di rumah mulai hari ini dikasih apa? Tanggung Tugas. jawab. Tugas. Dan tanggung jawab. Perantaunya. Yang kedua, pendidikan, carilah sekolah yang kira-kira selain sekolah Islam Cahaya Nalar gitu ya, yang sekolah yang kira-kira membuat anak kita Bagus, nggak apa-apa. ya, selain Iya. sekolah, Emang harus sekalian sekolah rekomendasi. alam, sekalian Iya. coba boleh cari sekolah IT gitu kan. Apa itu IT? T itu apa? Islam Islam terpadu. terpadu. Oke, Iya. bukan investasi tinggi. Ya. Ya, sekolah IT, sekolah alam, sekolah internasional, sekolah apapun yang kira-kira mampu membuat anak kita belajar menemukan pengetahuan itu dengan banyak kegiatan, bukan hanya diceramahin gitu. Sehingga mereka menemukan pengetahuan, bukan hanya dikasih pengetahuan gitu. Iya, iya. Dan saya Menemukan pengetahuan ya. Iya, sebab kalau dikasih pengetahuan besok lupa. Iya. Sekedar tahu. Tapi kalau menemukan pengetahuan itu berbeda. Mereka yang curiosity-nya didorong untuk mencari kebenaran gitu. Jadi mereka gini loh, ada direct, ada non direct. Ya, anak sering di direct itu inisiatifnya jadi lemah. Ya. Ya, karena tugas pendidikan itu gimana caranya anak kita menemukan pengetahuan. Supaya inisiatif, bukan dikasih pengetahuan. Dikasih pengetahuan boleh, tapi itu dampaknya jadi kecil gitu. Dibandingkan anak kita dibantu menemukan pengetahuan. Maka orang tua guru itu sebenarnya tidak harus jadi Mr. or Mrs. Google yang tahu segalanya. Gitu. Dan akhirnya kita terpaksa menjawab dengan menjaga kredibilitas, meskipun jawabannya nggak valid gitu. Iya. Anak kita nanya gini, kenapa kunang-kunang percaya? Ayo jawab kalian. Gitu. Apakah jadi orang tua harus tahu semuanya? Iya. Kenapa kunang-kunang percaya? Nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu bilang, ayah nggak tahu. Tapi ayah cari tahu. Iya. Tuh. Akhirnya Bukan sok ayahnya tahu. ChatGPT. Iya, bukan hanya sekedar karena gelap. Kalau terang nggak ada cahayanya. Kan Atau udah terang. jawaban malas takdir Allah. Allah. Ya tentu saja semuanya qadarullah kan. Maksud saya kan ikhtiarnya bagaimana kan gitu. Ya tidak harus jadi Mr. Google yang tahu semuanya jadi orang tua. Ya tapi jujur kepada anak bahwa ayah ibu tahu, tidak tahu, dan mari cari tahu bersama. Ya kan tantangannya mendidik anak memang makin menantang ke sini, tapi Allah pun kasih fasilitas juga lebih banyak buat orang tua zaman sekarang kan gitu loh. Tinggal kita cari, beli buku, cari pengetahuan kan gitu loh. Ada Mr. GPT kan itu. Iya, sekarang jadi terjawab kenapa kemudian anak laki-laki seperti hari ini ada 2 pilar yang hilang. Pola pengasuhan pendidikan tidak friendly, tidak ramah anak laki-laki, dan ini terus berlangsung sepertinya. Dan yang kedua, pola asuh di rumah. Pola asuh habit yang habitatnya itu tidak kondusif, tidak dikasih tugas. Dan satu lagi pola asuh yang mau saya bahas adalah laki-laki yang kurang tantangan tadi yang antum bahas, yang Ustadz bahas. Kenapa kurang tantangan? Karena mainnya sama ibu doang. Kenapa main sama ibu doang? Ibu itu kan mainnya cari aman. Betul nggak? Betul. Betul. Padahal aslinya laki-laki resiko. Makanya cara menggendong laki-laki perempuan sama atau beda? Beda banget kami berdua nih cara mendidik. Ibu kalau menggendong anak di mana? Di sebelah. Iya, karena pinggulnya Kalau gede. saya di sini. Kalau bapak di sini atau di belakang digendong, tapi kan bebannya di sini, di tangan di sini depan. Maka kalau anak kita hanya main sama ibu-ibu, makanya jadi cemen. Iya. Makanya pekerjaan favoritnya adalah government employee. Jadilah. Iya begitu. Cari aman aja.
Benar. biar dapat pensiun. Benar. Boleh nggak jadi government employee? Boleh banget. Boleh. Tapi kalau favorit pekerjaan itu cari begitu, entrepreneur kita kalau kurang, katanya Betul. kalau strategi gimana? Entrepreneur kita kalau kurang dari 10% susah jadi sekarang maju. banyak laki-laki yang nggak berani resiko, dikit-dikit takut. Karena mainnya sama emak doang dari kecil. Itu. Oke. Maka saran saya gini ya, buat bapak-bapak nih, terutama bapak-bapak nih, sejak anak Anda usia 10 tahun, bawa Banyak anak main sama laki-laki. Iya. Banyak main berdua sama bapak. Betul, setuju. Ke bengkel ajak anak laki-lakinya. Iya. Oke? Ya benerin rantai motor, ajak. itu. Supaya dia belajar jadi laki-laki dewasa itu dari siapa? Dari bapaknya. Tuh. Masa dari Siwon Litek Inkon Taehyun? Taehyung itu saudaranya Teh apa? Teh Yuyun. Bukan Taehyun Korea. Mana mungkin anak kita bisa goncana? Pantas ya, laki-laki tapi ada tertubuh perempuan di dalamnya itu ya, karena tadi ya Iya. karakter perempuan Karena kuat. ibunya doang yang ngurus. Betul. Maka bapak-bapak please jangan serahkan Tapi anak-anak. Abah, tidak Ya semua anak beruntung seperti itu. Ayahnya wafat, Abah. Bagaimana? Itu kita bahas nanti di kelas single parent. Beda Wah, lagi. ini nyambung terus nih obrolan soal single Abah. parent. Punya Ya kelas itu, Allah. single Enggak, parent. kita bahas di podcast. Single Oh, iya. Single parent, iya. Itu kan Betul. teorinya begitu. Karakter Iya, bapak iya. untuk anak laki-laki, karakter ibu untuk anak perempuan, Itu begitu kan ya. keluarga yang ideal. Untuk disuruh bagus. Bisa nggak kalau ada sikatnya gini? Bisa nggak kalau ayahnya nggak berperan? Bisa. Itu dia. Ibunya harus memberikan tantangan kepada anak laki-lakinya. Itu di podcast berikutnya. Iya. Ya Allah, Bisa. Bah, suka dibuat gantung-gantung Iya. gitu. Imam Syafi'i ada bapaknya nggak? Nggak ada. Nah itu, Ya, bisa nggak jadi tangguh? jadi ulama besar. Bisa. Baik ter. Jadi bisa. Asal mau nggak? Ismail juga jarang ketemu bapak. Iya. Hebat. Ismail jangan kedua bapak hebat. Tapi ini jangan jadi pembenaran juga ya. Betul. Iya. Ya udah Ismail kita juga jadi keluarga Ibrahim aja Oh kan benar, gitu. soalnya ada bapak-bapak gini Heeh. ngomongnya. Itu. Tuh lihat. Tuh dia, Ismail Jadi juga anak bisa. itu udah, yang penting sehebat apapun teori parenting, kita titipin aja sama Allah. Nah, gitu. Ismail aja nggak diurus Iya, jadi bisa. soleh. Heeh. Bapaknya Aduh, yang akhirnya pertama, pergi dari rumah. astagfirullahaladzim. Yang pertama, bapak-bapak dengerin ya, Ismail itu ninggalin Ibrahim, ninggalin anak, itu perintah Allah. Ente perintah siapa? Perintah nafsu. Iya. Kan gitu. Kedua, waktu Ismail ditinggalkan di Mekah, waktu itu penduduk pertamanya beliau. Ada tetangga nggak waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau mau persis literally sesuai dengan sejarah itu, kalau mau anak kita nggak diurus sama kita dan tetap aman, caranya lah tinggalkan di sebuah pulau terpencil tanpa internet, tanpa tetangga. WKWK. Iya, mantap, Bah. Kita lanjutin di podcast berikutnya. Sudah, Sampai Iya. tema yang berikutnya. Mantap.